Baiklah, Amang. Siap, Amang kan? Sehat-sehat, Amang. Ya, gitulah, Mang. Sehat-sehat orang tua. Iyalah. Semangat aja, kata. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan kita. Sebelumnya kita berdoa, Amang ya. Kita berdoa. Ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pagi menjelang siang ini kami bertemu kembali dengan Amang Dr. Panggabean untuk berbincang seputar perkunjungan rumah tangga yang menjadi bagian dari mata kuliah praktek lapangan. Dari mata kuliah ini kami akan banyak berbincang. Ini adalah bagian dari makalah yang terakhir, makalah yang keempat. Tuhan kiranya memampukan kami untuk memahami, mengerti, dan bahkan menambah wawasan kami soal perkunjungan rumah tangga ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Amin. Baik, terima kasih Amang karena Amang telah menyelesaikan tugas yang keempat mata kuliah ini dari praktik lapangan ke gereja, dan saya sudah membaca dari laporan Amang ini bagaimana kunjungan rumah tangga menjadi sebagai pendekatan praktis ya terhadap warga jemaat. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana teknik dan langkah-langkah praktik lapangan ke gereja di makalah yang pertama. Makalah kedua, metode pendekatan praktis terhadap warga jemaat. Lalu makalah yang ketiga, kendala dan hambatan dalam melaksanakan praktik lapangan ke gereja. Dan makalah yang terakhir ini, kita akan melihat bagaimana kunjungan rumah tangga sebagai bentuk pendekatan praktis terhadap warga jemaat. Nah, Amang telah membuat definisi bagaimana dan apa arti dari perkunjungan rumah tangga, kemudian bagaimana perkunjungan rumah tangga itu dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, dan bagaimana pentingnya perkunjungan itu sebagai bentuk pendekatan yang praktis kepada warga jemaat. Jadi kunjungan rumah tangga sebagai pendekatan praktis ke dalam hubungan kita kepada rumah tangga. Nah, di sini dikatakan bahwa kunjungan rumah tangga merupakan bagian yang paling penting ya, ini paling penting dalam pendekatan rumah tangga atau pendekatan praktis terhadap jemaat. Untuk apa? Lebih mengenal, kemudian mengetahui kondisi dari warga jemaat. Jadi kunjungan rumah tangga itu menjadi pendekatan yang praktis untuk melihat langsung keadaan jemaat kita, jemaat yang kita layani. Apakah mereka berada dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Nah, kunjungan rumah tangga merupakan cara yang lebih bertanggung jawab bagi para pelayan di gereja, baik itu pendeta, penatua, untuk memelihara dan menjaga iman. Dia untuk fungsinya untuk memelihara dan menjaga iman jemaat. Kemudian kunjungan rumah tangga itu juga untuk meyakinkan warga jemaat bahwa Tuhan melawat mereka. Makanya dengan kunjungan kepada jemaat itu, maka benar-benarlah jemaat merasakan lawatan pemeliharaan Tuhan. Nah, ini yang penting. Nah, karena melalui perkunjungan rumah tangga, jemaat mendapat perhatian dan kepedulian dari gereja. Nah, inilah yang mengapa perkunjungan rumah tangga itu menjadi sebuah pendekatan yang praktis terhadap warga jemaat. Nah, makanya dalam kunjungan rumah tangga itu harus dipersiapkan, ditata dengan baik supaya jangan ada kesan dari warga jemaat yang kita kunjungi itu kita kaku dalam melakukan perbincangan atau perkunjungan. Karena ada banyak orang ketika
kunjungan rumah tangga atau katakanlah dia menghibur ataupun untuk memberikan nasihat kepada jemaat terkesan tidak sesuai dengan topik ya. Misalnya contoh, tujuan kita pergi ke rumah tangga itu ialah untuk menghibur mereka. Karena baru meninggal mungkin mertuanya di kampung atau ada keluarganya yang meninggal atau orang tuanya atau anaknya dan sebagainya. Kita datang ke rumahnya untuk memberikan penghiburan dari gereja. Tapi sampai di sana karena rumahnya itu di gang yang sempit dan agak susah didapat berkelok-kelok. Lalu sesampainya di tempat kita bukannya menghibur keluarga, tetapi malah menambah beban ke keluarga. Misalnya sampai di tempat kita berkata, gimana ya kalian dulu cari rumah di sini? Jauh kali pun ke sini, belok-belok. Dan tidak ada apanya, petunjuk arah ke sini. Nah, keluarga yang sedang berduka, dalam hatinya berkata, mereka ini apakah petugas RT RW yang hendak merapikan jalan atau membuat tanda-tanda petunjuk jalan. Nah, itu yang mereka terima. Karena kita tanpa sadar tujuan untuk menghibur, tapi sudah lari dari perbincangan. Atau sebelum rumah itu banyak lahan-lahan kosong yang belum digunakan. Lalu yang lain berkata, di sini berapa ini 1 meter lahan kosong ini? 1 kapling berapa di sini? Nah, kemudian di benak keluarga yang berduka itu berpikir, apakah mereka ini makelar tanah? Kok tanya-tanya harga tanah di sini, kaplingan. Nah, ini sering terjadi karena kita tidak dibekali dalam perkunjungan rumah tangga. Sehingga perkunjungan rumah tangga itu terkesan kaku. Tiba acara yang dibicarakan ya sedikit, tentang penghiburan yang sedikit. Yang banyak dibicarakan ialah hal-hal yang tidak berkaitan dengan penghiburan. Nah, sampai misalnya duduklah mereka di rumah itu karena U20 misalnya batal di Indonesia, yang dibicarakan mengapa ya Presiden tidak getol untuk melaksanakan U20? Mengapa Ganjar melarang U20? Yang dibicarakan di perkunjungan rumah tangga yang menghibur itu politik. Jadi perasaan orang rumah itu berpikir ini mereka ini anggota DPRD atau politisi yang datang atau pendeta atau sintua yang mau menghibur kami. Nah, ini sering pendekatan praktis yang seharusnya menjadi peneguh iman dan penguat iman percaya keluarga yang berduka beralih menjadi perbincangan yang di luar konteks. Nah, ini sering terjadi dalam perkunjungan rumah tangga ini, bukan lagi sebuah pendekatan praktis bagi keluarga, bagi gereja, tetapi dia menjadi kaku. Nah, makanya di sini dikatakan kunjungan rumah tangga ini tidak bisa dipahami sebagai kunjungan yang kaku. Yang melulu harus dengan ibadah. Jadi datang ke sana langsung, mari kita berdoa, mari kita bernyanyi, baru baca teks, lalu katakan memberikan kata-kata yang tutup. Nah, jadi hanya itu saja yang kita kerjakan. Lalu kalau ada dana sosial, dikasih dana sosial. Bukan itu. Proses kita menjumpai mereka itu sudah sebenarnya kunjungan. Sudah bagian dari penguatan, penghiburan. Sehingga kata-kata kita harus kita batasi. Kalaupun jalannya jelek, susah didapat, atau banyak tanah kosong di sana, itu bukan perbincangan yang harus kita sampaikan kepada keluarga. Seharusnya ditanya bagaimana keadaan kalian pasca berpulangnya atau meninggalnya orang tua yang kita kasihi. Apakah ada kesulitan, kendala-kendala yang kalian hadapi, atau apakah kalian kesulitan untuk merasa tidak ada lagi dengan orang tua? Itu pertanyaan yang menguatkan.
lalu kita berikan nasihat-nasihat yang menolong. Nah, itu contoh dari perkunjungan yang tidak ditata, dikelola, atau dilatih dengan baik. Makanya sebenarnya kalau penatua mau melaksanakan kunjungan rumah tangga harus dilatih baik-baik supaya jangan ngelantur perbincangannya. Nah, inilah yang kita lihat bahwa kunjungan rumah tangga itu menjadi sebuah pendekatan praktis dalam perkunjungan jemaat menjadi dalam praktik lapangan. Ketika kita melakukan praktik lapangan, perkunjungan rumah tangga itu menjadi sebuah bentuk dari penggembalaan kita untuk menjaga dan memelihara anggota jemaat dari pergumulan hidup mereka. Nah, dalam perkunjungan rumah tangga itu ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa dalam perkunjungan rumah tangga yang utama yang kita lakukan itulah memberitakan firman, yaitu keruhma atau khotbah. Lalu yang kedua ialah mengajarkan ajaran firman, didahe atau katehisasi lah ya. Dan yang ketiga ialah menasihati atau menghibur dengan firman. Itu parakleso. Di perkunjungan rumah tangga ini harus memuat yang ketiga hal ini. Jadi ada keruhmanya, ada didakenya, ada paraklesonya. Jadi ada memberitakan firman, mengajarkan ajaran firman, lalu menghibur atau menguatkan, menasihati melalui firman. Nah, kunjungan rumah tangga itu juga harus, kalau dalam perjanjian lama tadi dalam makalah Aman, penting dalam perjanjian lama, dan contoh-contoh dalam perjanjian lama itu bagaimana para nabi atau raja atau perseorangan memberikan nasihat, teguran, bimbingan kepada anggota jemaatnya atau umat Israel kala itu untuk kembali melakukan yang benar. Misalnya contoh Nathan memberikan nasihat kepada Daud bagaimana seharusnya Daud itu. Ini si Nathan dia menasihati Daud. Nah, supaya Daud itu sadar akan dosanya yang dilakukannya kepada Batseba. Selain Nathan, ada juga Yesaya. Dia menghibur Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia itu sakit keras. Lalu dia memberikan nasihat kepada raja itu. Bagaimana dia menghadapi sakit kerasnya itu. Lalu selain Yesaya, Nathan juga Yeremia. Yeremia itu dia berbicara dengan Raja Zedekia. Artinya perkunjungan rumah tangga itu, pendekatan personal itu sangat menentukan pertumbuhan iman dan peneguhan iman. Makanya dalam perjanjian lama itu kunjungan itu atau pendekatan personal itu bisa mengembalikan orang dari dosanya menjadi melakukan firman Tuhan. Atau memberi penguatan, atau penghiburan, atau memberi solusi-solusi dari pergumulan hidupnya. Itu dalam perjanjian lama. Kalau kita baca nanti Yeskiel 34 ayat 6, dikatakan di sini, domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung, dan di semua bukit yang tinggi, ya di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Nah, dari teks ini kita mempelajari bahwa ada 2 kata kerja yang menjelaskan arti kunjungan rumah tangga, bukti pemeliharaan kasih Tuhan terhadap perseorangan, yaitu memperhatikan dan mencari. Jadi ketika kita melakukan perkunjungan rumah tangga itu sebenarnya kita sedang memperhatikan jemaat dan juga mencari warga jemaat yang tanda petik mungkin hilang
atau berdosa atau melakukan pelanggaran. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru, kunjungan rumah tangga itu sangat penting. Ini tadi sekedar menambahkan apa yang saya sampaikan dalam paper itu. Bahwa kunjungan dalam perjanjian baru itu dalam rangka pemeliharaan seorang demi seorang dengan kasih Kristus akan satu orang. Nah, jadi kalau nanti kita baca Lukas 15 secara keseluruhan, itu menekankan bagaimana Yesus kala itu menginginkan pertobatan dari orang yang berdosa. Jadi bukan kebinasaan dari mereka. Makanya bagi Yesus berkata akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 90 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, ini kalau dalam perjanjian baru. Intinya perkunjungan rumah tangga itu dalam perjanjian baru supaya orang yang berdosa atau yang tersesat atau orang yang melakukan kejahatan jangan binasa. Jangan binasa. Tetapi mereka kembali ke jalan yang benar, melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Itu tujuan perkunjungan rumah tangga itu dalam perjanjian baru. Artinya perkunjungan itu memperhatikan keselamatan dan kepentingan anggota jemaat seorang demi seorang. Nah, kunjungan rumah tangga itu harus dilakukan dengan berdasarkan cinta kasih. Jadi kalau kunjungan rumah tangga itu kita lakukan hanya sebatas program, hanya sebatas tugas, itu terasa itu nanti bagi jemaat tidak ada powernya, tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau kita melakukan perkunjungan rumah tangga itu sebagai bagian dari kasih kita kepada mereka, supaya mereka teguh imannya, terhibur, selamat, maka kunjungan rumah tangga itu akan punya kuasa untuk mengubah mereka. Nah, ini yang kita lihat dalam perkunjungan rumah tangga. Itu sebabnya sifat kunjungan rumah tangga itu ada hiburan. Bagi yang berduka, kita menghibur. Bila ada yang sakit, bila ada yang berduka, kematian, kecelakaan, kita memberikan hiburan. Sebentar, Bang ya. Halo, Horas. Ya. Nah, itu yang pertama, hiburan. Yang kedua, nasihat. Jadi kalau ada jemaat kita yang berdosa, melakukan kejahatan, pelanggaran, atau misalnya melanggar hukum siasat gereja, RPP, disitulah kedatangan kita menjadi nasihat. Ada juga sifat kunjungan rumah tangga itu syukur. Ada yang sembuh sakitnya, lepas dari mara bahaya, kelahiran, ulang tahun, lulus ujian, dan sebagainya. Itu syukur. Masuk rumah, ya, atau buka usaha baru, kunjungan kita dalam rangka syukur. Atau yang terakhir sifatnya ialah pimpinan atau bimbingannya. Itu kalau misalnya ada orang yang menikah, lepas sidi, baptisan, atau mau merantau, atau mau bepergian jauh, itu kita buat pimpinan atau bimbingan. Nah, ini yang kita lihat sifat dari kunjungan itu. Nah, dari banyak hal lagi nanti akan kita lihat apa manfaat dari kunjungan rumah tangga ini sebagai bentuk pelayanan praktis mendekati warga jemaat. Dan masih banyak
kalau kita bahas nanti tentang kunjungan rumah tangga ini, banyak sekali hal-hal yang harus kita perbincangkan. Di mana kita harus mempersiapkan kunjungan ini. Biasanya kan dipersiapkan, dibicarakan di perhalado atau majelis. Disitulah kita tata perkunjungan ini. Di gereja kita memang saya lihat ya secara umum tidak ada jadwal perkunjungan yang rutinnya. Kalau di beberapa gereja, katakanlah di gereja-gereja lain, diwartakan itu. Minggu depan gereja akan mengunjungi keluarga A, B, C, D, E. Nah, ditentukan. Sehingga ada program rutin yang dilakukan oleh gereja mengunjungi jemaat. Dan itu tadi, sebelum mereka mengunjungi jemaat harus dilatih. Supaya perbincangannya tidak ngawur, tidak melantur, tidak melebar kemana-mana, tapi tujuan perkunjungan itu jelas. Apakah dia nasihat, apakah dia syukur, apakah dia pimpinan, apakah dia hiburan, itu harus ditentukan. Sehingga perkunjungan itu menjadi tim yang sudah mengerti kondisi dari warga jemaat. Dan tujuan kunjungan itu sebagai pendekatan praktis, merangkul jemaat, meneguhkan dengan jemaat tercapai. Itu di beberapa gereja diwartakan, dan artinya secara rutin baik pendeta dan majelis itu punya tanggung jawab mengunjungi warga jemaat. Tapi secara umum gereja kita belum ada yang membuat jadwal itu. Jadi hanya dikunjungi ketika pertanyaan ibadah rumah tangga. Hanya itu saja. Padahal sebenarnya pertanyaan atau ibadah rumah tangga itu bukan bentuk kunjungan rumah tangga. Itu ibadah rumah tangga. Ya mau tidak mau ya harus kita pergi ke rumah itu. Tapi kunjungan rumah tangga tadi tidak harus selalu beribadah. Itu tidak harus selalu beribadah. Terkadang kita datang nggak di situ orang tuanya atau keluarganya. Yang kita jumpai ada anak-anaknya. Apakah kalau kita menjumpai hanya anaknya kita batalkan perkunjungan? Oh tidak. Tetap kita masuk ke rumah itu dan kita sampaikan kepada anaknya, bilang atau sampaikan sama orang tuamu bahwa gereja datang ke rumah ini untuk berkunjung. Menyampaikan doa-doa permohonan. Nah, walaupun orang tuanya tidak di situ, keluarganya berdoa aja, berdoa habis itu pulang. Nah, itu kunjungan rumah tangga. Jadi walau ada tidak ada yang kita kunjungi, tapi ada orang di situ, kita lakukan aja. Kita pasti nanti dia akan cerita, wah tadi datang Amang Inang Pendeta beserta Sintua ke rumah ini Pak, Ma, mereka berdoa untuk kita. Nah itu gaungnya itu besar. Orang tua yang mendengar cerita dari anaknya itu nanti akan merasa bersuka karena ada gereja yang datang ke rumahnya. Nah, perkunjungan rumah tangga ini menjadi sebuah pendekatan praktis karena disitulah juga kita akan memenuhi relung-relung kosong yang dalam hati seseorang. Karena khotbah hari Minggu itu kita bagaikan menyiram air, memasukkan air ke botol dari mimbar sana, tapi terkadang kan tidak semua botol penuh. Tapi dengan kita mengunjungi rumah tangga, maka kita sedang memenuhi botol-botol yang kosong atau memenuhi relung-relung jiwa keluarga yang kosong supaya mereka penuhlah kuasa Tuhan sehingga mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk gereja dan Tuhan. Nah inilah mungkin sekedar perbincangan kita, awal dari perbincangan kita Amang di dalam paper yang terakhir ini, bagaimana kunjungan rumah tangga menjadi sebuah pendekatan praktis bagi perkunjungan bagi warga jemaat ya dalam praktik lapangan. Baik, kalau ada yang hendak merespon atau mau sampaikan atau bertanya atau mungkin menambah masukan-masukan juga dari pengalaman-pengalaman Amang, kita boleh diskusi. Silakan Amang. Jadi Amang dalam kenyataan sehari-hari yang banyak sebenarnya mengunjungi, kita bilanglah orang yang kemalangan atau orang yang misalnya
baru bergembira. Itu pada umumnya bukan dari gereja saya lihat. Banyak dari persautaan dan marga. Dan mereka itu merasa lebih bersaudara, lebih berempati. Kalau gereja ya kayaknya nggak banyak bisa dikunjungi dan terlampau formal. Khotbahnya pun panjang kali. Jadi orang yang baru kemalangan, baru ngantuk, kurang tidur, panjang kali khotbahnya. Jadi seperti Abang bilang, air mau dimasukkan ke botol, hanya sedikit yang masuk. Yang lain itu tumpah. Ya. Jadi terkadang harus melihat kondisi juga lah. Tapi yang terpenting ya ada empati. Dalam hal ini kita gereja tradisional saya kira kalah dengan gereja-gereja karismatik. Mereka itu yang tidak kenal pun tahu ada kemalangan datang, membawa sumbangan seberapa adanya. Terkadang tidak bisa mereka mengkubur karena miskinnya atau pesta-pesta kecilnya, mereka berikan. Itu yang saya lihat sendiri. Jadi bagaimana mereka nggak tertarik, walaupun sebenarnya ya kita bilang teologi mereka itu banyak yang ngaurnya lah, dalam tanda kutip kan. Tapi orang bukan melihat ngaurnya, melihat the singer not the song. Orang melihat bahwa tokohnya itu yang penting. Tokohnya itu yang penting, berempati, kemudian dia ya tanpa diminta juga datang, berkunjung, ya yang bukan anggota jemaatnya pun didatanginya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bukan khotbahnya yang penting. Karena khotbah ini bisa didapatkan orang di gereja dan di mana-mana, dan contohnya lah orang Kemalangan. Mungkin sudah banyak kali pun khotbah yang kita sendiri pun mungkin nggak bisa nangkap lagi. Sudah khotbah kesekian puluh kan begitu kan. Jadi sedangkan dia kurang tidur, kurang makan, bersedih. Jadi itu masuk harus dipertimbangkan juga. Dan yang terpenting saya kira empati. Kalau ada empati daripada orang yang berkunjung itu, tidak hebat pun khotbahnya atau tidak ditata dan sebagainya pun, orang akan tergerak. Wah ini kok dari gereja mana ini ya? Coba dulu. Nanti hari Minggu atau kapan-kapan coba kita kunjungi dulu. Kayaknya orangnya itu agak simpati begitu. Jadi yang ditangkap orang bukan khotbahnya. Karena sekarang ini ya khotbah juga sudah banyak online dan sebagainya. Hari Minggu juga dan kata-kata orang sudah banyak. Jadi kalau saya melihat dari segi praktisnya, bahwa yang lebih praktis daripada gereja tradisional kita yang melaksanakan ini, pertama, persautaan, orang permarga, marga. Mereka ini merupakan dekat, seperti kedekatan satu keluarga. Karena dekatnya rumahnya juga, dan sering apa juga, walaupun secara teologi mereka mungkin tidak tahu apa-apa. Ya begitu, berdua lah kita sama Tuhan Yesus karena begini. Ya itu memang pada akhirnya kita semua akan pergi dipanggilnya. Gitu-gitu aja pun ya. Tapi orang empatinya itu, jadi ya ada kayak bawa sedikit sumbangan yang dikumpul-kumpul kawan-kawan, ya berterimalah ya, senang begitu. Jadi yang dalam praksisnya saya lihat persautaan, permargaon, ya sekarang ini ya kadang gereja karismatik kalau tahu dia datang sendiri. Ada saya lihat itu yang hidup digebek-gebek, nggak bisa apa segala macam. Mereka datang, dibikinnya sekedar minum sama makan, kemudian dibantunya menguburkan. Wah ini saya yang orang dari lahirnya pun gereja tradisional, sudah kami yang malu kalau kayak begini kan begitu apa kan. Kalau jujurnya jadi kita yang malu. Ya tahu-tahu mereka itu datang ya nggak selalu harus berdasi, berjas, segala macam ya. Datang begitu ya
anak-anak gadis, pemuda-pemuda. Pendetanya kadang-kala ikut, kadang-kala enggak. Tapi semua yang di situ, yang penatua, anak muda, segala macam berkunjung. Wah, ya kita mungkin tidak kenal, tapi kita sama-sama orang Kristen. Dalam kasih Yesus, kami rasa kami harus mengunjungi Anda begitu. Nah, itu yang pernah saya lihat Amang gitu beberapa kali. Nah, Ya. kebetulan famili saya banyak orang-orang karismatik. Malah para pendeta yang sudah tingkatan master juga banyak famili saya itu. Dan bukan karena itu yang saya lihat sendiri, banyak kerja orang ini kan begitu. Ini nampaknya menampar kami sendiri nih. Orang Protestan ini yang seperti kita udah lahir di Protestan, Mbak. Jadi kita bilang, ya kok orang jadi meninggalkan gereja kita, kok lari ke sana, mendengar khotbah di sana, apa rupanya hebatnya? Sebenarnya saya pikir bukan hebatnya, empatinya itu. Empatinya itu. Coba Amang pikirkan orang yang baru, gak usah lah dulu orang yang baru datang, terlepas dari masalah kunjungan rumah ya, disalami, sampai kita salami. Kita kan seperti bioskop Amang. Iya, Datang ke gereja, nggak kenal yang di samping, pulangnya juga nggak kenal yang di samping. Ada satu dua yang menyodorkan tangannya kan kita salam ya kan. Tapi empati itu yang harus kita bangun kurasa ya. Ya bolehlah. Kalau tokoh-tokohnya teologinya, tapi saya kira bukan itu yang terpenting. Yang terpenting membangun simpati daripada orang. Karena selebihnya itu ya bolehlah. Saya kira Tuhan Yesus juga nggak panjang kali berkhotbah sama si Sakeus dan lain-lain itu, tapi dia empatinya itu, wah ini adalah ya makhluk sama dengan saya ini, jadi walaupun dia pemungut cukai nggak apa segala macam, saya kira khotbahnya juga pala panjangkan di situ, kembalikan, paling dibilang kembalikan yang kau curi itu, tobatlah kau, ya kan nggak panjang kali dia, cuma ya itu kurasa Bang, kalau masukan dari saya yang di lapangan ini ya, karena saya pun bukan pendeta, bukan penatua, tapi terkadang diajak per tahun, diajak per margaon, ayo. Di situ yang tidak tahu teologi dan lain-lain pun bilang dulu cakapmu, wah, dibilanginya lah entah segala macam. Tapi orang rumah sudah senang, bah. Nah ini anggap aku pamili rupanya kan begitu kan. Walaupun tak apa-apa dibilanginya, dan kita lah yang tahu itu kan. Tapi apanya ini loh, penyanyinya ini yang penting, bukan songnya ini, bukan isi khotbahnya ini, tapi tampak orang yang simpati ini. Jadi itu saya kira apa yang terpenting dari apa ini. Itulah kalau sekadar komentar saya. Ya, baik. Betul Amang bahwa terkadang kalau ini duka lah, kita bicara duka dulu. Ketika ada peristiwa duka, orang yang berduka sebenarnya tidak suka dengan narasi-narasi khotbah yang panjang lagi di situ. Iya. Soal duka ya. Karena mereka butuh energi, tenaga untuk menghantar orang tua atau kekasih mereka ke peristirahatan yang terakhir. Karena nantilah setelah usai penguburan atau beberapa hari kemudian, di saat mereka sudah sehat atau kuat lagi, disitulah seharusnya kita menyampaikan khotbah-khotbah. Nah, itu pun jangan terlampau panjang khotbahnya karena mereka dalam kelemahan fisik. Nah, kelemahan kita yang saya lihat selain apa yang Amang sampaikan tadi, kita menganggap kalau sudah kita memberi penghiburan duka saat hari H, gereja-gereja sekarang sudah saya lihat seperti itu pada hari H, selesailah penghiburan dari gereja. Las dirot betong, on nama pangapulis yang gereja, nangadong bener rotu jabu. Nah itu diselesaikan di situ di tempat. Sehingga gereja tidak datang lagi mengunjungi keluarga yang berduka saat-saat mereka kesepian. Kalau waktu kematian itu mereka masih bisa terhibur karena banyak orang.
baik dari tetangga, baik dari STM, dari keluarga, dari gereja, datang, terhibur mereka. Tetapi setelah beberapa hari kemudian, semua keluarga tamu sudah pulang, keluarga tinggal sendiri. Disitulah mereka mulai merasakan kehilangan, mulai merasakan perpisahan, mulai merasakan ketiadaan yang kekasih hatinya. Nah, disitulah sebenarnya gereja perlu datang menguatkan kembali, mengingatkan atau memberi nasihat-nasihat atau memberi dukungan, topangan dalam empati tadi, supaya keluarga merasa, oh rupanya kalaupun aku sudah tidak bersama yang kukasihi, ada lagi orang yang bisa tempatku bercerita, tempatku curhat dan sebagainya. Nah, jadi keterpisahan dengan yang dikasihinya tidak membuat dia lemah lesu atau larut-larut dalam penderitaan itu, karena ada orang yang mengasihinya. Di sini banyak gereja yang kehilangan momen menurut saya. Dan di momen itulah datang gereja-gereja harismatik. Nah, mereka hanya kunjungan aja, mungkin berdoa, bernyanyi, dia tidak khotbah. Berdoa, bernyanyi, pulang dia, besoknya datang lagi, berdoa, bernyanyi. Bahkan bisa mereka berbulan-bulan mengunjungi orang yang baru berduka itu. Secara psikologi, kalau dalam situasi seperti itu, jemaat itu telah dikuatkan karena kunjungan-kunjungan mereka, bisa saja mereka tergiur pindah gereja. Karena gereja mereka tak peduli, hanya menyelesaikan tugas pelayanan yang yang normatif ya. Dikubur, dihibur, beri sosial, selesai. Rasa empatinya sedikit. Nah itu. Jangankan dulu rasa empati, simpatinya hanya sebatas seremonial belaka. Tidak ditindaklanjuti dengan empati di masa kesendiriannya. Dan disitunya orang membutuhkan dukungan, membutuhkan hiburan, penguatan. Nah ini. Jadi memang makanya orang-orang STM itu mengapa lebih kuat daripada gereja? Orang-orang STM itu kan lebih merasa mereka sudah satu keluarga, satu kampungnya, satu keluarga. Karenanya mereka memberikan perhatian penuh dari STM. Kalau gereja mungkin bisa saja alasannya faktor jarak, jauh. Kemudian sintuaknya mungkin agak jauh dari rumah duka, sehingga dia tidak pernah lagi datang ke sana. Dan memang gereja tidak pernah memerintahkan pasca kematian sintuaknya datang ke rumah duka, menanyakan bagaimana keadaannya, kabarnya, dan sebagainya. Nggak ada itu. Karena bagi gereja, setelah dilaksanakan penguburan dan penghiburan hari H, sudah selesai semua. Nah ini yang kita lihat. Memang kalau di kala duka, perkunjungan rumah tangga pasca kematian tidak ada. Nah ini yang perlu mungkin kita kritik atau kita beri masukan kepada gereja-gereja sekarang. Bagaimana gereja tidak hanya melaksanakan tugas rutinnya, tugas normatifnya dari gereja untuk melakukan penguburan dan penghiburan yang secara seremonial, tapi juga gereja harus punya program rutinnya ke orang-orang yang berduka. Rutin minimal misalnya 1 bulan lah gereja punya tanggung jawab datang ke rumah. Kalau di kampung-kampung dulu, kalau saya tidak lupa, di Hamiam Majuluk, ada dona jolo istilah marende ende. Marende ende ini adalah penghiburan 1 minggu setelah kematian. Jadi datanglah orang ke rumah itu marende ende. Marende ende artinya hanya nyanyi-nyanyi aja, datang menyanyi-menyanyi, pulang. Malamnya nyanyi-nyanyi, pulang.
besoknya nyanyi-nyanyi, pulang. Itu aja, itu namanya marende ende. Memberikan penghiburan kepada keluarga yang mengalami duka. Itu 1 minggu lamanya. Nah, mungkin di zaman sekarang karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor perkembangan zaman, tradisi ini hilang. Tradisi ini hilang dari gereja. Habis dikubur, berakhirlah semua sosial kita atau kunjungan kita kepada keluarga. Nah, menurut saya ini perlu lagi kembali dihidupkan istilah marende ende ini ya, atau penghiburan pasca penguburan. Ya, jadi penghiburan pasca penguburan. Jangan selalu kita identikan kalau setiap datang ke sana memberi dana uang, gitu. Bukan. Bagi keluarga yang berduka, bukan soal dana yang mereka butuhkan, tapi mereka punya teman dalam rasa kehilangan itu. Nah, karena bedanya kehilangan orang daripada kehilangan materi, atau kehilangan sepeda motor, kehilangan uang, kehilangan emas, itu beda dengan kehilangan orang yang terkasih. Kalau kehilangan sepeda motor, nanti mencari lagi bisa dibeli. Kehilangan emas, mencari lagi, bekerja lagi, kumpul-kumpul lagi, bisa beli. Tapi kalau manusia atau orang yang kita kasihi, tidak akan bisa kembali. Nah, rasa duka inilah yang perlu kita temani. Karena tidak semua orang siap ditinggal kekasihnya. Tidak semua. Ada beberapa yang sanggup, tapi tidak semua orang sanggup. Nah, inilah yang perlu ditangani oleh gereja. Ini satu soal ya, masih satu soal duka ini. Kalau disuka, mungkin banyak orang bisa datang berkali-kali. Nah, jadi kalau contoh pesta pernikahan misalnya, nah bisa orang bertahan lama dalam pesta pernikahan, mungkin berkali-kali datang, baik sebelum dan sesudah pernikahan. Nah, ini yang beda. Di pesta duka, di pesta suka, kunjungan baik STM, baik gereja mungkin lebih intens. Tapi kalau di duka, di gereja hanya tampil pada saat-saat seremonial. Nah, ini yang mungkin kita lihat perbedaan pastoral kunjungan pada saat suka dan duka. Nah, kalau kunjungan rumah tangga lain, seperti saya katakan tadi, gereja tidak begitu, gereja kita secara umumnya tidak begitu peduli, tidak ada jadwal kunjungan untuk menyentuh jemaat-jemaat itu sebagai sebuah pendekatan praktis, mengetahui jemaat, mengenal jemaat, atau membimbing jemaat. Itu yang saya lihat kemudian. Sehingga bagaimana supaya melalui praktik-praktik lapangan ke gereja ada kembali menghidupkan, kalau dulu istilahnya sel sorge ya, para misionaris dulu itu menyebut sel sorge. Sel sorge ini dari bahasa Belanda, yaitu artinya untuk memberikan penguatan kepada jemaat. Nah, bagaimana mereka menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kuat. Nah, itu. Makanya dulu para misionaris itu melakukan sel sorge. Nah, sel sorge itu dari bahasa Jerman itu, atau ya bahasa Jerman. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelayanan pastoral. Nah, di sel sorge itu merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh pendeta kepada umat untuk membantu mereka dalam masalah rohani, masalah moral, atau menangani kesulitan-kesulitan ekonomi, atau menghadapi masalah-masalah kecemasan, masalah keluarga,
atau masalah lain. Itulah sel sorge. Jadi ini yang hilang kembali juga saya katakan dari gereja. Sel sorgenya hilang. Setelah para misionaris kembali dari Indonesia atau tidak ada lagi di Indonesia, sel sorge ini hilang. Nah, bagaimana sekarang tugas sel sorge ini ada? Memang di kita adanya jabatan diakones. Sebenarnya diakones lah yang harus melakukan sel sorge. Mengunjungi jemaat-jemaat, baik yang sakit di rumah, baik yang sakit di rumah sakit. Tapi diakones di kita sekarang ya tugasnya juga sama dengan pendeta. Dia hanya berkhotbah, baik di gereja, baik di ibadah-ibadah pertanyaan. Tidak lagi mengunjungi jemaat. Ini yang kita sayangkan para diakones. Dan semua gereja mungkin tidak semua memiliki diakones ya. Paling gereja-gereja besar memiliki diakones. Tapi penggunaan fungsi diakones ini pun tidak begitu maksimal. Begitu Amang. Ada lagi kira-kira dari Amang yang perlu kita diskusikan? Ada, Mang. Yang seperti bolak-balik saya bilang tadi itu, pertama-tama ya simpati, empati itu. Tapi ini pengalaman yang saya lihat sendiri ya. Ya. Kalau kita cerita mengenai gereja kita tradisional, pendeta, terus kemudian majelis dan lain-lain, kalau gereja persekutuan tidak, semua remaja, bapak-bapak, mama-mama, remaja, siapa yang sempat. Ada yang pulang kuliah, datang lagi situ. Entah apa-apa aja dinyanyikan, ya. Entah apa-apa aja dibilanginya. Tapi habis itu, permisilah ya katanya. Tidak menuntut makan, tidak menuntut apa-apa. Malah mereka terkadang bawa gula. Inilah ya, ini supaya ini sama-sama kita minum nanti. Pertama, saya itu cerita mengenai kelemahan gereja tradisional kita. Kita memikir bahwa pelayanan itu hanya khotbah mengatakan Tuhanku begini, memanggil-manggil Yesus. Kita pikir itu segalanya sudah cukup. Kasih kepada sesama itu hanya tinggal apa saja, tinggal ya macam mana, tinggal di khotbah lah. Terus kemudian saya punya juga saudara Katolik. Wah ini balik dengan persekutuan. Meninggallah suaminya, dia bukan orang kaya, hanya jemaat biasa. Di Jakarta, saya sudah lihat sendiri. Ya bolak-balik lah itu. Adalah yang anak dia ada yang masih kecil. Ada pula orang jemaat itu. Biar ku bantu jagakan nanti. Mungkin kau jualan katanya pula lagi. Wah, gimana ini? Ini pakai uang ku bilang sama ibu itu. Enggak. Dia yang menawarkan diri katanya. Nanti besok lusa dia mau kerja digantikan kawannya yang lain pula katanya. Nah, macam mana orang ini? Wah ini sudah bolak-balik seperti hal ini menampar kalau bagi saya itu menampar kepada gereja kita lah ya. Sama ya gereja kita. Itu tamparan sebenarnya yang seharusnya ya kita itu ya harus apalah berpikir melihat kebaikan orang lain yang bisa ditiru. Jangan karena wah ini karismatik Katolik ada itu semua itu ajarannya tentang apa-apa saja begitu. Kurasa yang baiknya itu juga jangan kita cerita sampai sekarang. Di kampung dulu saya 10 tahun jadi dokter umum di kampung. Itu kalau sebulan itu berganti-ganti lah itu orang kampung tidur di situ. Pagi-pagi dia pergi kerja lagi. Nanti jam 6 habis makan malam dia datang lagi ke situ. Ngobrol. Entah apa-apa aja dikobrolinya. Tidurlah yang kemalangan ini. Tidurlah dia juga. Pagi-pagi nanti jam 6 pergi dia. Jamnya cangkulnya ke sawah dia. Jadi ya kita bilang orang kampung. Tapi apa ini nggak mengajari kita? Amang lalu cerita. Apalah gunanya teologi kita yang demikian tingginya, tahu-tahu ya seperti Amang bilang ya kita kubur ya sudah selesai lah itu. Udah dikasih apa? Penghiburan, udah. Jadi kita perlu belajar enggak sama orang-orang yang tak sekolah ini, enggak tamat SD. Ya kita perlu belajar enggak dengan orang-orang yang teologinya juga enggak ketentuan. Ya kita bilang Katolik, ya kita bilang
persekutuan kok. Mereka itu bukan hanya pendeta dan penatua saja. Kok merasa anggota jemaat itu kok merasa bahwa mereka itu juga perlu. Muda-mudi merasa perlu juga datang ke situ. Mahasiswa-mahasiswa perlu juga merasa mereka itu malah terkadang kepanjangan. Sehingga kita terkadang tidur mendengarnya kan. Tapi itulah apa mereka itu, bahwa mereka itu merasa bahwa itu saudaranya gitu. Terlepas daripada masalah pendetanya yang menginginkan masuk ke gerejanya, tapi saya kira kalau kayak gitu keadaannya, siapapun dia pasti akan tersentuh juga hatinya. Kan semua manusia nih Tuhan kan. Saya kira apalagi orang dalam keadaan terpuruk itu riskan itu, riskan. Seperti yang bilang, kalau kita dalam keadaan gembira pesta-pesta, ya dihibur orang pun, ya. Tapi kalau dalam keadaan terpuruk barangkali ya agak meresap. Dia dulu datang sama aku waktu aku lagi begini. Aku kenal itu, tunggulah. Ya begitu apanya, entah opungnya pun mati atau anaknya tapi dan lain-lain, aku mesti datang. Aku mesti datang. Biar aku tak berguna pun, aku akan bilang, ya sehat ya, apa segala macam. Karena orang terpuruk itu akan mengingat. Itu memang sifat daripada manusia saya kira. Kalau orang senang nggak gitu tergitu. Ya sama dengan orang kaya. Kita kasih pun uang 1 juta itu, ya terima kasih. Coba orang yang terpuruk itu kasih 10.000 pun, mau lihat semoga berkah Tuhan segala macam lah. Ya kan gitu kan. Ya, itulah harganya penghargaan. Ya kalau saya ya. Oh, satu lagi. Kalau yang saya lihat sendiri, kalau di rumah sakit Elizabeth, ya sebentar lagi datang pastor atau suster atau frater. Bu, ibu sakit apa? Begini. Udah diobati dokter kan? Ibu mau saya doakan? Ya, ibu nggak masalah. Apa ibu warga gereja mana pun nggak masalah. Tapi kalau ibu ada waktu ya, kalau ibu nggak ada waktu, besok kita jumpa lagi. Jadi macam mana kayak gitu kan ya. Dan di Singapura juga begitu. Di Singapura saya pernah menyertai famili di situ, Mount Meriam Hospital. Elit itu ya, sebentar lagi datang orang grup, ada beberapa orang cewek-cewek, anak-anak gadis yang cantik-cantik sama pemuda. Ibu mau kami doakan? Nggak bayar Bu, dan nggak ada beban Bu. Tapi kalau ibu lagi mau istirahat, lusa atau besok kami datang ya. Besok atau lusa menjenguk dia dari pintunya. Mari masuk, masuk. Jadi saya pergi ke rumah sakit Harapan Kita, sampai di situ ditaruh rumah sakit apa. Kalau pengkhotbah dan lain-lain harus, kalau berkeberatan yang sakit dikunjungi, kasih tahu, maka sapam akan mengusirnya. Mungkin karena pelayanan orang itu jadi agama lain ini merasa terdesak. Ya kan gitu. Di Harapan Kita ada jelas stikernya itu. Saya lihat 2 tahun yang lalu. Jelas bilang situ, kalau berkeberatan ada di khotbah atau dinyanyi, telepon sapam. Sedemikian apanya orang itu mungkin sudah merasa, wah ini nggak benar, bermasukan nanti orang ini ke agama orang ini. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, khotbahnya tidak ada apa-apanya itu dibanding dengan kita. Orang Protestan nggak ada apa-apanya. Nah, apa-apa pun terkadang benar atau tidak dia yang tahu itu. Tapi orang menyanyi-nyanyi dan mengatakan rasa simpatinya, macam mana anak-anak muda mau tahu berkhotbah? Udah itu kan. Yang itu di situ dia diulang-ulanginya. Tapi kalau kita tanya orang apa itu, wah enak kali tadi Pak khotbahnya itu, kata apa enaknya kita pun nggak tahu kan. Tapi bukan nyanyinya yang penting, penyanyinya yang penting, bukan nyanyinya, bukan khotbahnya yang penting,
orang yang datang itu yang penting. Simpati orang yang datang itu yang penting. Pendeta, penatua, atau jemaat, atau anak gadis, atau remaja. Itu yang penting. Bukan khotbahnya. Khotbahnya bolehlah. Kalau kita udah simpati dengan orang kan kita nggak tidur lagi. Kita nggak tidur lagi kok bahkan si Anu itu Pak Harahap dia khotbah. Udah nggak usah tidur lah kali ini. ya kan gitu. Itulah kira sebenarnya kami jemaat ini kan. Tapi kalau apa ya, udahlah itu situnya itu kan gitu. Jadi yang aku bilang benar, teori kita benar semua. Cuma itulah ya, yang paling penting satu penyanyinya ini bukan nyanyinya. Ya. Dan kita nggak boleh melecehkan orang kampung itu dengan kekunoan pikirannya itu harus dikawani supaya nang robigu menggangguan. Apapun dia hasilnya terhibur orang. Iko perlu marsulo bainonon asal nang roa kana jahati sude. Besok kita marpungu dan di mana orang kan gitu. Dibawanya lah kopinya dari rumah, dikocoknya. Itu aja. Sampai pagi pergi dia ke sawah lagi. Jadi saya pikir apa ini nggak masuk perhitungan sama Tuhan yang di atas sana ini. Saya pikir dia diperhitungkannya juga ini orang-orang seperti ini yang tidak ada maksud apa-apa, tidak ada mau diambil dari orang miskin. Orang ruangannya pun 4 kali 6, di situ semua tidur, di situ masak, di situ ruang tamu. Apa yang mau diambil dari orang seperti itu? Tapi mereka itu dengan apanya begitu? Enggak. Ini dong samargaku don. Hula-hula udah begini. Entah apa pun alasannya, tapi hasilnya orang merasa terhibur. Kan gitu Amang kan? Muaranya akhirnya orang terhibur. Apapun motivasi per tahun, ya begini odo dong sahuta. Area pesta mengahamatnya adalah odo dong aku. Di kondisi doa. Di samar marga juga daw hamido be samarga ku do masuk golongan putih do di kondisi do apapun dia semuanya itu dampaknya positif amakan. Iya. Jadi itulah kesan saya sebagai rakyat lah, saya bilang sebagai orang yang di bawah, bukan sebagai pangula. Mungkin nanti saya udah pasti bukan pendeta, bukan pangula. Ya cuma ya begitulah. Duduk dengan persautau, duduk dengan orang samarga. Ya bilang dulu dokter sini kan ya kita bilang yang kita kuliahkan itu sini kan. Ya itulah. Tapi memang itulah sebenarnya maka kita Protestan ini coba agak berubah sedikit lah ya. Ya, jadi memang benar yang Abang bilang tadi bahwa persahutan di kampung kita dulu itu sudah beda dengan konsep persahutan yang ada di kota-kota lah ya. Dan terjadi degradasi yang tajam itu. Kalau dulu seperti saya katakan tadi di kampung-kampung setelah kematian setelah dikubur ada merende-ende tadi itu 1 minggu. 1 minggu jemaat itu masyarakat itu datang merende-ende ke rumah yang meninggal. Itu bentuk kepedulian mereka. Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya butuh bantuan, kalau yang berduka itu butuh bantuan pergi kemana, secara sukarela itu masyarakat menolong. Entahkah mengerjakan sesuatu yang harus dia kerjakan, atau menjaga rumah, atau menjaga anaknya. Masyarakat itu atau orang kampung dengan rela, ikhlas menolong tanpa pamrih itu. Bahkan sebelum dikubur pun orang kampung itu menjonggori, istilah kita dulu, menjonggori namunding. Kalau 1 minggu dikubur, persahutan itu 1 minggu. Ya, di situ ya tidur tidak tidur. Makanya bapak itu untuk menahan rasa ngantuk, ada yang mencatur, ada yang menjudi. Sebenarnya bukan menjudi, main kartu lah ya. Ya. Untuk mengatasi ngantuk lah itu. Makanya ada indahan panjonggori kan, mangan indah panjonggori biasanya supaya mereka tidak ngantuk malam-malam. Sekarang enggak lagi.
Gereja pun dulu gitu. Sebelum dikubur pun setiap malam itu warga jemaat itu datang merende-ende tadi. Memimpin nyanyian. Makanya ditanya ada buku ende, ada berganti-ganti bernyanyi. Jangan biarkan suasana hening dan kosong. Itu dulu. Jangan biarkan keluarga meraung-raung menangis. Makanya kalau ada keluarga meraung-raung menangis, diambil buku ende itu, bernyanyi. Supaya dialihkan rasa dukanya ke nyanyian. Itu yang memimpin, tidak hanya Sintua. Ada Punguan Ina, ada Naposo, ada Ama. Itu dulu dihadapi masa duka itu. Sekarang, setelah dibilang mati si ini, datang ke sana, lalu dibuat acara gereja, atau dibuat acara STM, habis itu bubar. Dan tinggallah orang yang berduka di situ dengan mayat. Itu sekarang. Itu yang sekarang menurut saya sudah makin tragis ya. Tidak ada lagi rasa simpati dan empati kita terhadap duka. Pernah kami suatu saat, ini waktu kami di Jogja ya, ada meninggal keluarga yang kami kenal, lalu pergilah kami ke sana. Biasalah di rumah duka, itu kan bisa ada 2-3 keluarga yang berduka di rumah duka itu. Lalu kami salah masuk karena kami nggak kenal yang berduka ini. Lalu kami tanya apakah ini orang tuanya si X? Oh bukan Pak, di sana, di satu lagi. Nah pergilah kami di situ. Memang sudah jam 11, nggak ada lagi orang yang datang atau gereja pun sudah pulang, pasau tahun pun sudah pulang karena di rumah duka. Lalu karena hanya kami yang tinggal, datanglah keluarga mengatakan begini, Pak, Ibu Pendeta, tinggal Bapak dan Ibu yang datang melayati kami. Kami sudah capek, sudah ngantuk. Mohon izinlah Pak Pendeta, Ibu Pendeta pulang. Loh, kami bilang, nanti siapa yang jaga mayat ini? Kami kunci, kan? Dikunci apa itu? Rumah duka itu. Lalu mereka kunci, pulanglah mereka tidur ke rumahnya. Nah, ini karena apa? Ketiadaan orang yang melayat. Nah, karena tadi menurut kita setelah kita melakukan ibadah, nyanyi, khotbah, duduk sebentar, pulang. Nah, itu semua seperti itu sekarang. Tidak ada lagi menjonggori seperti dulu, supaya keluarga tidak menangis bersedih-sedih gara-gara kematian yang memisahkan mereka. Nggak ada lagi. Di Medan ini pun kita temukan itu. Kita datang ke rumah duka. Habis itu nanti paling jam-jam 12 berpulangan semua orang, tinggallah orang yang berduka dan keluarga di situ. Nah ini menurut saya yang sudah jauh dari apa yang kita lihat dulu di kampung. Nah inilah yang mungkin perlu lagi gereja menata layan atau memberi pemahaman kepada warga jemaat bahwa di rumah duka kita tidak hanya hadir untuk menampakkan wajah, lalu memberikan kata-kata yang menurut kita sudah ampuh menghibur, lalu pulang. Karena bagi orang yang berduka, jauh lebih bermanfaat kita duduk bersama mereka tanpa kata. Kita di situ menemani dia, itu sudah jauh menolong. Daripada kita berkata-kata 10 menit langsung pulang. Nah itu tidak bermanfaat bagi orang yang berduka. Tapi kalau kita terus berada di sana, menanti dia, menemani dia di masa duka itu, tanpa kata pun itu sudah menolong dia. Nah ini yang perlu sebenarnya dikembangkan gereja, bagaimana ditata layani jemaatnya. Kalau misalnya tidak bisa semua, ditatalah. Siapa-siapa yang bisa malam ini, malam besok, sampai pada hari penguburan, lalu habis penguburan, ditata lagi siapa lagi jemaat yang menemani mereka. Sehingga jemaat benar-benar terhibur, tertolong oleh karena pelayanan gereja yang melakukan perkunjungan secara intens kepada mereka. Itu mungkin memang mungkin banyak sekali yang mengalami degradasi, penurunan kualitas pastoral kita ya, atau kunjungan kita kepada
orang berduka secara khusus sekarang. Baik di desa pun saya pikir begitu, dan di kota yang kita lihat sekarang. Baik Amang, kira-kira ada lagi kira-kira yang perlu didiskusikan? Ada Mang. Ya. Sebenarnya saya pikir-pikir nggak bisa salahkan juga gereja sama para penatua itu. Karena sering saya lihat lewat jam 12 tinggal mayat itu sendiri di situ, sama misalnya suami yang mati, istrinya tertidur di samping itu. Anak-anaknya pun tak ada lagi. Ada anak-anaknya, saya bilang yang dari Jakarta, orang itu yang nginap di hotel. Jadi saya yang tidak langsung anaknya, saya pikir anaknya aja pun tak di situ, saya pun cabut lah. Masuk angin aku nanti udah jam 1. Ya kan gitu. Jadi anak pun sekarang, gak usah kita bilang menantu, anak pun sekarang nggak cinta lagi sama keluarga itu. Jadi macam mana kita mau tuntut pengudahuluan sama pendeta di situ? Sedangkan yang langsung hubungan darah pun berbuat begitu, ke hotelnya pergi. Itu bukan sekali 2 kali ya, Mang. Apalagi agak berada dia, wah, nggak bisa saya tidur begini. Saya di hotel lah, anaknya kandungnya aja begitu, aku cabutlah jam 1. Udah, masuk awal nanti awal udah tua, cabutlah kan gitu kan. Jadi ya macam mana mau dibilang ya, Mang ya. Udah sukar lah ya. Macam mana mau menegur pengudahuluan sama pendetanya, sedangkan yang langsung keluarga saja, anak saja, yang sekarang udah dilahirkan dari perutnya, ditinggalkan juga. Jadi gimana ya dunia ini ya? Ama pun kurasa bingung kalau disuruh macam mana solusinya ini. Bingung juga Ama pasti. Ya kan? Ya, itulah tadi yang saya katakan tadi, yang kasus yang di Jogja tadi yang saya bilang itu. Ya. Ya tinggallah suaminya sama 1 anaknya waktu itu. Dan anak yang lain tadi sudah tadi beristirahatlah mereka di hotel. Di hotel ya menunggu untuk besok gitu. Jadi tinggal kami berdua sama Inang waktu itu. Lalu mungkin mereka merasa berdosa juga, Amang ini kok menunggu-nunggu di sini. Lalu mereka bilang, udahlah Amang udah capek, kami udah capek, pulanglah biar kita tutup ini. Jadi memang ya itulah tadi, degradasi itu tidak hanya terjadi dari gereja, degradasi itu juga datang dari keluarga itu sendiri. Kalau dulu semua kan persautaan yang menangani penghiburan, atau mulai dari sebelum, setelah mati lah, sampai nanti pulang dari kuburan semua persautaan. Sekarang kan udah catering. Nah, kalau sudah catering kan nggak bisa lagi persautaan mengintervensi catering. Apa yang dipesan keluarga, itulah yang dinikmati kan. Kalau dulu waktu catering, mereka yang masak teh, masak nasi, sehingga mereka tahu apa kebutuhan mereka. Kalau tengah malam misalnya lapar, mereka keluarkan nasi, keluarkan kopi, bikin sendiri itu oleh persautaan. Oh, yang punya rumah atau yang apa namanya, yang berduka itu hanya kasih modal uang. Entah kemana pun nanti mereka gunakan itu dalam rangka menghibur mereka, ya sudah diserahkan kepada persautaan. Maka persautaan yang mengelola. Kalau tengah malam bila lapar, apapun lauknya dibagi bagi yang tinggal. Sehingga orang pun ketika dia datang ke sana mau menjonggori, dia sudah rela karena nanti akan dikasih makan malam itu. Tapi kalau catering, ya dia hanya berapa dipesan, kapan dikeluarkan, kapan disediakan, ya itu dia kerjakan di situ tanpa melihat orang yang menjonggor di situ. Dia tahu itu apa kebutuhan yang menjonggor itu. Karena dia hitungan bisnis gitu. Kalau STM kan bukan hitungan bisnis. STM itu hitungan bagaimana supaya banyak orang tinggal di sini, menjaga keluarga yang berduka. Jadi apa kebutuhannya? Minum kopi kasih, makan kasih. Kalau catering nggak mau, itu rugi dia itu, karena nggak diperhitungkan itu. Paling diperhitungkan besok pagi sekian ratus X, siang sekian ratus paket, malam sekian ratus paket itu. Pada waktu itu mereka keluarkan. Nah ini mungkin banyak memang faktor yang membuat terjadinya degradasi itu. Baik dari ekonomi
keluarga, baik dari perilaku, sikap, tingkah laku anak atau mantu atau keluarga itu sendiri, dan itu juga dari masyarakat, STM dan gereja. Nah gereja pun begitu, karena gereja misalnya tidak dilibatkan lagi dalam hal kematian itu atau kedukaan itu, gereja pun tinggal datang aja sesuai waktunya. Punya sahat mak tuh pengurus huria, ya datang dia. Habis itu pulang dia, karena bagian dia sudah selesai. Nah dulu pengurus huria pun ikut membaca ND, masih membaca ND dulu kan, karena buku ND tidak banyak dibaca itu atau ayat satu ND kita sianon dibaca, Sintua yang membaca, maka dia ikut menjonggol pun sampai Pak. Baru dulu itu masih ingat, Sintuanya yang menutup nyanyian pagi. Baru setelah itu pulanglah ke rumah, istirahatlah keluar masyarakat STM setelah Sintua menutup nyanyian pagi itu. Kalau di Angkola dulu selalu dinyanyikan itu no ngot numatorang ari no. Kalau sudah nyanyikan Sintua itu, dia berdoa, pulanglah para pelayat ke rumah masing-masing. Nah itu dulu, sekarang nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi ditutup itu masa menjonggori itu di tengah keluarga. Tradisi itu sudah hilang. Nah itu tadi mungkin itu tadi nggak ada lagi, orang pun di situ nggak ada lagi, ngapainlah dia di situ sampai satu malam. Itulah dipikir Sintua ini kan. Ya, sehingga hilanglah tradisi-tradisi baik yang dulu sangat menolong keluarga yang berduka menghadapi kedukaannya. Nah, kalaupun sekarang kita kembalikan itu, mungkin akan mengalami kesulitan juga, karena ya tadi banyak faktor yang membuat terjadinya degradasi itu di tengah-tengah pelayanan gereja. Ya, itulah Mang dulu beberapa catatan kita dalam makalah ini. Saya yakin bahwa masih banyak hal yang harus kita berbincangkan dalam masalah kunjungan rumah tangga sebagai pendekatan praktis dalam praktik lapangan. Tetapi minimal ini sudah menambah wawasan kita bahwa kita butuh kunjungan rumah tangga ini untuk mendekatkan kita dengan jemaat secara praktis. Walau tadi yang paling banyak kita bahas soal duka, tapi masih banyak lagi soal suka atau soal pengajaran. Ketika kita mengunjungi, kita membawa pengajaran kepada jemaat. Ketika mengunjungi, kita memberikan bimbingan, pengarahan kepada jemaat. Itu banyak sekali yang harus kita lakukan dalam kunjungan rumah tangga sebagai bukti kita menggembalakan, memelihara iman mereka. Baik Amang, saya pikir kita cukupkan dulu sampai di sini perbincangan kita. Maka dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita satu semester ini. Dan kita akan meneruskan perbincangan kita seperti yang bilang dulu untuk persiapan proposal seminar Amang, sehingga nanti kita bisa kejar itu di bulan Mei. Dan karena ini sudah perkuliahan yang terakhir, jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama perjumpaan kita, saya mohon maaf, dan kiranya apa yang kita bincangkan selama satu semester ini menambah wawasan kita masing-masing untuk melihat sisi-sisi baik dari perkunjungan praktik lapangan ke gereja, sehingga itu nanti akan memberi insight atau masukan ke kita untuk pelayanan kita selanjutnya. Demikian Amang ya. Ya gitu juga lah Mang ya. Selamat bertugas Lamang, semoga sehat-sehat ya. Amin. Saya pun ya sebagai manusia, apalagi bukan pendeta pula, ya tentu banyak saja yang ya namanya ngaur-ngaur lah ya. Orang tua pun kadang tak tersensor lagi cakap. Maaf lah ya Mang ya. Jadi ya, saya yakin karena kalian pengulang dia, jadi saya yakin semua itu gak akan diingat-ingat ya kurang-kurang. Jadi ya mudah-mudahan kita berjumpa nanti ya. Kak, saya juga mohon bimbingan daripada Amang, ya kan begitu. Jadi saya hanya memesankan sama Amang aja untuk perlu kadangkala direnung-renungkan
mau kita apakan ini apa ini perkunjungan rumah ini kan gitu kan. Karena ini menyangkut daripada iman daripada jemaat kita yang kita cintai ini, Protestan kita yang kita cintai ini. Ya, karena kecintaan orang lah larilah orang ke persekutuan kan juga makan. Bukan lebih hebat teologi mereka dari kita, bukan lebih benar, tidak. Karena muka mereka itu lebih disenangi daripada muka kita mungkin. Nengok muka, ini apa pendetanya ini ya, apa aja ini aja lah, gitu kan. Jadi ya itulah Mang ya kan. Oke, baik Amang. Ya Mang. Baiklah kalau begitu kita tutuplah dengan doa Mang ya. Ya Mang ya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah menopang kami sepanjang perjalanan perkuliahan di semester ini untuk praktik lapangan ke gereja. Apa yang kami bicarakan bahas selama perbincangan di semester ini, Tuhan kiranya menolong kami untuk makin mengembangkannya dalam tugas pelayanan kami kelak di tengah-tengah jemaat Tuhan. Berkatilah khususnya Dr. Panggabean dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya di STT Absa Medan, bahkan untuk rencananya untuk penulisan proposal seminar tesis dan penulisan tesis juga Tuhan berkati, sehingga bisa selesai pada waktunya dan melalui penyelesaian tugas studi ini nama Tuhan dimuliakan dan membawa damai sejahtera bagi keluarga besar Panggabean dan kami semuanya. Terima kasih Bapak, jika ada perbincangan sikap tingkah laku kami selama proses perkuliahan ini, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan kami sehingga kami semakin layak memanggil Tuhan dan menerima berkat anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Harus Mang ya. Jangan lupa Mang apanya, kirimkan apa tadi file Mang itu. Oke, baik. Nah, tolong ya Mang ya. Saya perlu juga baca-baca. Oke. Sampai jumpa Mang. Sampai jumpa Mang. Horas.